Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Menurut saya, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu rasis terhadap warga Tionghoa. Dia sendiri membantahnya, tapi bantahannya justru memperkuat kesimpulan bahwa JK rasis. Walau dia rupanya menganggap bersikap rasis terhadap warga Tionghoa itu bukan sikap yang buruk. Ini semua bermula dengan pidato JK di acara Halal Bihalal Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia atau ICMI pada 12 Mei yang lalu. Dia bilang, dominasi Tionghoa dalam ekonomi Indonesia adalah sebuah masalah besar. Dia bilang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dikuasai penduduk etnis Cina. Penduduk Tionghoa itu hanya 4,5% dari penduduk Indonesia, kata JK, tapi menguasai lebih dari 50% ekonomi Indonesia. Dia kemudian berkata, minimnya warga Indonesia di dunia usaha adalah masalah besar. Saya mengkritik ucapan JK itu sebagai sebuah bentuk rasisme. Tapi beberapa hari yang lalu pada 20 Mei, JK membantah anggapan bahwa dia rasis. Dia bilang adanya dominasi ekonomi oleh etnis Tionghoa adalah fakta, bukan hoax atau rasis. Fakta itu, kata JK, adalah masalah yang harus diperbaiki. Di IDN Times, dia memperjelas ucapannya. Menurutnya, dominasi Tionghoa dalam ekonomi di Indonesia berpotensi menimbulkan kekerasan. Dia kemudian mengingatkan, pernah berlangsungnya kerusuhan rasial anti-Tionghoa pada 1998. Menurut JK, kerusuhan serupa bisa terulang kembali kalau dominasi Tionghoa di dalam ekonomi Indonesia tetap berlangsung. Bantahan JK menurut saya menunjukkan ia memang rasis. JK tidak salah ketika mengatakan ada dominasi etnis Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Itu sih memang fakta, bukan hoax, bukan rasis. Ucapannya menjadi rasis ketika dia mengatakan dominasi tersebut adalah masalah besar yang harus diatasi. Pertanyaan saya, mengapa dominasi tersebut dianggap sebagai masalah besar? Apa persoalannya bila ada salah satu etnik di Indonesia cenderung unggul dalam salah satu bidang? Misalnya saja, kita mungkin sama-sama tahu bahwa banyak pengacara sukses yang berasal dari suku Batak. Bisa macam-macam penjelasannya, tapi yang jelas ada karakter tertentu dalam diri orang Batak yang menyebabkan mereka lebih unggul dalam profesi pengacara dibandingkan suku-suku lain. Lantas, apakah kita menganggap ada masalah besar kalau ada dominasi suku Batak dalam dunia pengacara? Tentu tidak. Nah, sekarang kita gunakan logika serupa dalam memahami isu utama kita. Keunggulan orang Tionghoa dalam bisnis Indonesia juga tidak bisa dibantah. Ada banyak penjelasan mengapa orang Tionghoa lebih unggul dari suku-suku lainnya dalam berbisnis. Tapi yang jelas dominasi tersebut terjadi karena alasan alamiah. Pertanyaannya, mengapa JK menggambarkan ini sebagai masalah besar? Dengan menganggapnya sebagai masalah besar, JK terkesan tidak terima dengan kenyataan bahwa kaum Tionghoa unggul dalam hal bisnis dibandingkan suku-suku lain. JK bahkan menyebut bahwa minimnya warga Indonesia dalam dunia bisnis sebagai masalah besar. Artinya dia menganggap kaum Tionghoa bukanlah bagian dari Indonesia. Dia menganggap ada Indonesia, ada Tionghoa, dan keduanya tidaklah bersatu. Dia menganggap Tionghoa berada di luar Indonesia dan karena itu seharusnya tidak menguasai ekonomi Indonesia. Argumen dia soal kemungkinan terjadinya kerusuhan rasial akibat dominasi kaum Tionghoa dalam ekonomi Indonesia juga sangat bermasalah. Kita tentu mengakui bahwa kerusuhan Mei 1998 memang terjadi akibat adanya kemarahan terhadap kesenjangan kekayaan. Tapi jawaban terhadap potensi keberingasan massa itu bukanlah dengan mencegah dominasi kaum Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Mereka yang melakukan aksi biadab tersebut adalah orang-orang yang menjadi korban penyesatan cara berpikir bahwa kaum Tionghoa adalah kaum pendatang yang mengeksploitasi ekonomi Indonesia yang seharusnya dinikmati oleh mereka yang disebut sebagai kaum pribumi. Mereka menjadi korban kampanye rasis yang menuduh kaum Tionghoa adalah orang asing yang menjarah Indonesia dan membiarkan orang-orang Indonesia asli terhimpit dalam kemiskinan. Kebohongan semacam ini terus-menerus disebarkan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga terbangun kebencian terhadap kaum Tionghoa.
Jadi kalau JK memang prihatin dengan adanya kemungkinan terjadinya kerusuhan anti-Tionghoa semacam itu, seharusnya yang dilakukan bukanlah menolak keunggulan kaum Tionghoa dalam ekonomi, melainkan melawan penyesatan pikir yang dilakukan kaum rasis anti-Tionghoa. Bila JK memang peduli, seharusnya yang dilakukannya adalah meminta bangsa Indonesia untuk tidak memiliki kecurigaan dan kebencian terhadap kaum Tionghoa. Kaum Tionghoa seharusnya dipandang sebagai saudara sebangsa yang sejajar dengan suku-suku lainnya. JK adalah pengusaha dan karena itu dia seharusnya sadar bahwa keberhasilan bisnis kaum Tionghoa di Indonesia akan membawa manfaat sangat besar buat negara dan bangsa. JK sangat tidak pantas membangun kecurigaan kepada kaum Tionghoa. Namun setelah mengatakan itu, saya terpaksa harus merujuk pada sebuah informasi yang dikirim teman saya mengenai JK. Kata dia, JK pada dasarnya memang rasis. Informasi yang saya peroleh ini memang bukan tentang sikapnya terhadap Tionghoa. Yang disebut dalam kisah ini adalah soal sikap JK terhadap umat Kristen. Dalam informasi itu diungkapkan bahwa di masa mahasiswanya, JK diketahui terlibat dalam aksi rasial anti-Kristen. Cerita ini termuat dalam disertasi doktoral Mujibur Rahman di Universitas Leiden, Belanda. Menurut Mujibur Rahman, JK diduga terlibat dalam penyerangan terhadap beberapa fasilitas keagamaan di Makassar pada 1 Oktober 1967. Penyerangan itu didahului pernyataan seorang guru agama Kristen yang menyerang Nabi Muhammad. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia mengakui bahwa guru tersebut memang telah mengeluarkan pernyataan yang melecehkan Nabi Muhammad. Namun, itu adalah pandangan pribadi sang guru. Tak bisa dihindari, protes umat Islam pun meledak. Suasana menjadi mencekam. Dalam kondisi itu, JK yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, bicara melalui 2 stasiun milik organisasi mahasiswa itu. JK menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi muslim lainnya untuk mendatangi masjid terdekat pada jam 8 malam. Setelah sembahyang Isya, massa yang terkumpul langsung melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas keagamaan. Dalam aksi penyerangan terjadi perusakan terhadap 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 asrama biarawati, 1 akademi teologi, 1 kantor Persatuan Mahasiswa Kristen, dan 2 sekolah Katolik. Disertasi Mujibur Rahman itu tidak menjelaskan apakah JK dengan sengaja memobilisasi massa untuk menyerang fasilitas-fasilitas keagamaan itu. Tapi yang jelas, penyerangan dilakukan setelah massa berkumpul di masjid karena seruan JK. Bagi saya, kisah itu merupakan petunjuk bahwa dalam diri JK memang ada kecenderungan rasisme. Saya pribadi sangat menyayangkan sikap Yusuf Kalla. Sebagai seorang pengusaha besar, JK seharusnya menjadi teladan bagi rakyat Indonesia untuk jauh-jauh menanggalkan kecurigaan dan kebencian terhadap kaum Tionghoa dan umat Kristen yang adalah bagian sah dari bangsa Indonesia. Semoga harapan ini didengar. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.